Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Kita masuk ke pasal yang kedua, al-qawaid al-usuliyah, kaidah-kaidah usuliyah allati tu'inul ami, yang mana akan membantu orang awam fi ma yata'allaqu bil istifta, dengan hal-hal yang terkait atau ada kaitannya dengan meminta fatwa. Istifta itu meminta fatwa. Al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama, adabul ami ma'al mufti. Adab orang awam bersama mufti atau di hadapan mufti. Hunaka adadun minas sifat, di sana ada beberapa sifat allati yang bagi bil ami, yang mana selayaknya bagi orang awam at-tahalli biha, berhias dengannya, ma'al mujtahidil mufti, ketika bersama dengan mujtahid mufti. Min abroziha, yang adab yang paling mencolok, abroziha mayati, adalah sebagai berikut. Awalan, adab yang pertama di hadapan mufti, ayyahfadha janibal adabi ma'al mufti, menjaga adab di hadapan mufti. Yahfadha, menjaga, janibal adab, sisi adab di hadapan atau ketika bersama mufti. Sanian, yang kedua, ayyujillal alima, yaitu hendaknya menghormati orang alim, wa yarfa'u manzilatahu, dan mengangkat derajatnya. Maka fala yaf'alul ami, maka orang awam tidak berbuat ma'al mufti, ketika bersama mufti, majarot adatul awami, sebagaimana ketika dia berbuat dengan orang awam, bifi'lihi bainahum, ya, pada pekerjaan seharian mereka. Kaimaihi, seperti menunjuknya, biyadihi, dengan tangannya, fi wajhihi, ke arah wajahnya, menunjuk dengan jarinya ke arah wajah seorang alim, itu tidak boleh. Au yaqulu lahu, atau mengatakan kepada orang alim ma la yang bagi, yang tidak selayaknya dikatakan, ya. Jadi intinya berbeda dengan ketika kita bersikap dengan orang awam biasa. Di hadapan orang alim, manzilahnya harus diangkat dan harus dimuliakan. Salisan, yang ketiga, alla yas'alal mufti hala kaunil mufti fi hali dojarin, tidak bertanya kepada mufti ketika kondisi mufti tersebut fi hali dojarin, dalam kondisi jenuh, au hammin, atau sedang sedih, au ghadabin, atau sedang marah, au nahwi dzalik, atau semisalnya yang bisa mengacaukan pikirannya. Nah, kalau sedang dalam kondisi seperti itu, maka tidak ditanya ketika itu. Hendaknya tidak menanyakan permasalahan ketika itu, karena hal itu akan memperburuk situasi atau menjerumuskan mufti menjawab dengan jawaban yang salah, karena pikirannya sedang tidak fokus. Rabi'an, yang keempat, dzakara ba'dul ulama'i, sebagian ulama menyatakan, annahu la yanbaghi lil ami, tidak selayaknya bagi orang awam, su'alal alim, bertanya kepada orang alim, an dalili fatwahu, terkait dengan dalil fatwanya. Ya, sebagian ulama menyebutkan orang awam itu tidak selayaknya bertanya kepada orang alim tentang dalil pendapatnya, dalil fatwanya. Fi nafsi majlisil fatwa, di dalam satu majelis fatwa, ya, dia bertanya tentang fatwanya kemudian langsung tanya dalilnya. Nah, itu kurang sopan, kata sebagian ulama. Li'alla yakuna dzalika, karena agar hal itu tidak menimbulkan adama thiqatin, tidak tenangnya hati, biqaulihi, dengan perkataan mufti, ya. Jadi ketika dia bertanya tentang dalil, justru dia ragu. Imma karena dia memahami dalil dengan cara yang lain, berbeda dengan apa yang dipahami oleh mufti, atau mufti memahami dalil lebih banyak dari dia, dan dia, setahu dia, dalilnya terbatas, ya. Sehingga dia tidak sepenuhnya percaya dengan perkataan mufti yang mana lebih menguasai dalil daripada dirinya. Qad amarahu bisu'ali wa baina masyari'u, di mana Allah Subhanahu wa taala, pembuat syariat, qad amarahu, telah memerintahkan orang awam itu, bisu'alihi wal amalu biqaulihi, untuk bertanya dan beramal dengan perkataannya. Jadi perkataan orang alim atau ahli mufti bagi orang awam itu merupakan dalil bagi dirinya, ya. Dan dengan perkataan itu sudah boleh
beramal tanpa harus menelusuri dalilnya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan untuk bertanya kepada orang awam tentang fatwanya dan mengamalkan fatwanya. Ya, tidak lebih. Wali annal ami, dan juga karena orang awam itu qad la yafhamu dalil, ya. Terkadang tidak bisa memahami dalil au wajhul istidlal, atau letak istidlal, letak pendalilan, letak dalalahnya itu di mana, ya. Mungkin dia paham dalilnya tapi tidak tahu letak dalalahnya di mana, karena itu membutuhkan ilmu usul fikih misalkan seperti itu. Sedangkan dia tidak pernah belajar. Wakila yajuzu lil ami bila karohatin, dan ada juga yang mengatakan tapi pendapatnya lemah karena di sini dikatakan kila. Kila biasanya menunjukkan pendapat yang lemah yang dipilih oleh ulama. Nah, beliau ini memilih menghadirkan pendapat lain yang beliau timbang itu lemah. Yajuzu lil ami, boleh bagi orang awam itu bertanya kepada tentang dalil. Bila karoha, bahkan tidak makruh hukumnya an yas'alal ami an dalili fatwahu, bertanya kepada orang alim tentang dalil fatwanya idza kana mustarsyidan, kalau emang dia itu ingin meminta petunjuk, ingin dia ingin bisa memahami dalil tersebut, ya. Ghairu muta'annitin, dia enggak bandel, enggak kemudian ketika dikasih dalilnya malah ngeyel, malah enggak mau terima, tapi dia tujuannya karena ingin belajar, ya. Ingin belajar, maka tidak apa-apa dan tidak makruh hukumnya. Wa yujibuhul alim, dan orang alim itu menjawabnya. Orang alim menjawab idza kana dalil qat'iyan, kalau dalilnya itu qat'i. Qat'i, maksudnya qat'i itu ya dalilnya dalil yang memang para ulama tidak memperselisihkannya, sepakat. Tashtarikul adhan fil fahmihi, ya. Di mana otak manusia itu ya sama-sama bisa memahaminya. Tidak perlu derajat sampai orang alim, tapi orang awam pun bisa memahaminya, ya. Tashtariku, berserikat, adhan, pemikiran, fi fahmihi, dalam memahaminya. Artinya ya siapapun itu, pikiran manapun bisa memahami dalil tersebut. Maka tidak apa-apa orang alim menjawab pertanyaan tentang dalil dari fatwanya, ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan yang pada kesempatan yang akan datang.